Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا لكتابك. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita semuanya, menerima puasa kita, menerima salat kita, menerima tilawah Al-Quran kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan untuk kita semuanya atas segala dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dan kesalahan-kesalahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menikmati hari-hari dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ini adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ini adalah sebuah anugerah besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, di mana di dalam bulan Ramadan seluruh amal saleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dalam bulan Ramadan ini setiap orang yang beriman, yang dia benar-benar mencari kebaikan dan mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan berlomba-lomba untuk mengisinya dengan ketaatan, mengisinya dengan segala kebaikan. Pun sebaliknya, orang yang tidak mencari kebaikan, ini orang-orang yang mereka hanya mengendaki keburukan saja, maka pun demikian masih saja kita dapati banyak di antara manusia, banyak di antara mungkin kaum muslimin, saudara-saudara kita yang tidak berpuasa dengan berbagai macam alasan. Tidak berpuasa karena mungkin ya alasan pekerjaan gitu ya, nggak kuat misalkan begitu katanya alasannya, atau mungkin juga karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang imannya dan tidak takut dengan azab yang pedih yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang durhaka. Maka tatkala kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berupaya dan berusaha menjadi orang yang taat, berupaya dan berusaha untuk menjadi orang yang saleh, maka ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, dua orang bersaudara yang mereka masuk Islam bareng dari satu tempat namanya Baliyin. Lalu dua-duanya ikut berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu satunya mati syahid, yang satunya wafat setahun kemudian, tidak dalam keadaan mati syahid.
dengan hanya beda 1 tahun itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, salah seorang sahabat bermimpi bahwasannya yang mati belakangan selisih 1 tahun dengan yang mati syahid dimasukkan ke dalam surga lebih dulu daripada yang mati syahid. Dimasukkan lebih dulu ke dalam surga mendahului yang mati syahid. Padahal kita ketahui bahwasanya orang yang mati syahid itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Namun orang saudaranya yang mati setahun berikutnya ternyata dimasukkan surga lebih dulu daripada saudara yang mati syahid setahun yang lalu. Maka hal itu diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sampai cerita mimpi dia itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan komentar yang sederhana. Sederhana komentar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah dia telah mendapati tes? Bukankah dia telah mendapati dalam 1 tahun itu sekian ribu rakaat, dan dia mendapati bulan Ramadan, dan dia mendapati malam Lailatul Qadar. Ya, maka selisih setahun itu di dalamnya ada Ramadan, di dalamnya ada Lailatul Qadar, ternyata mampu menjadikan orang yang mati setahun berikutnya masuk surga lebih dulu daripada orang yang mati syahid. Maka tatkala kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala usia, dipanjangkan waktu sampai kemudian kita bertemu Ramadan tahun ini misalkan, maka itu sebuah keutamaan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saking besarnya Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan ancaman kepada mereka yang masuk Ramadan tapi keluar tidak dapat ampunan, diancam dengan ancaman yang sangat keras. Ancamannya seperti dikatakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam, rahiman fumri'in adraka ramadhana falam yughfar lahu. Celaka seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan. Celaka dia. Kenapa? Karena Ramadan begitu utamanya, begitu mulianya, begitu agungnya, begitu banyak keutamaan di dalamnya. Kok keluar nggak dapat ampunan, berarti dia menyia-nyiakan Ramadannya. Berarti dia adalah orang yang sudah sangat keterlaluan begitu, sehingga layak sampai digambarkan ketercelakaannya dan kebinasaannya itu dengan bahasa rohima anfum riin. Ya, kalau dulu kita belajar masa kecil itu diterjemahkan sama guru-guru kita, rohima wus gerowong o anfum riin irungi wong, gitu ya. Gerowong irungi, ya apa kok iso gerowong nyungsek delosor nyosok, gitu ya. Nyungsek delosor nyosok sehingga hidungnya hilang. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, maka di sini patut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita manfaatkan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan, dan kita masih punya kesempatan. Masih ada 10 hari ya, atau 11 hari ya dalam bulan Ramadan ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang justru 10 hari ke depan ini adalah 10 hari yang paling utama, puncak-puncaknya ibadah. Puncak-puncaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, puncak-puncaknya keutamaan dan puncak-puncaknya keagungan. Maka jangan kemudian kita menyia-nyiakannya, jangan kemudian kita menghilangkannya dengan percuma, di mana adat kebiasaan masyarakat kita justru 10 hari yang terakhir malah tambah sibuk. Sibuk dengan apa? Persiapan hari raya. Sibuk, justru waktu-waktu mereka disibukkan dengan situ. Tidak disibukkan dengan ibadah, tapi disibukkan dengan duniawi, gitu ya. Sing dodol malah tambah lari, tambah rame kan itu. Mau dodol itu apa maneh, dodolane jajan begitu ya. Aduh. Ya dodolane panganan ya. Ya, dimana di hari-hari terakhir ini justru yang paling rame tempat-tempat pembelanjaan, ya, perbelanjaan itu paling ramai sekarang. Masjidnya menjadi semakin sepi. Ya, itu kenyataannya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, yang sebenarnya itu adalah penyakit begitu, kebiasaan yang salah. Ya, kebiasaan yang salah tapi jadi kaprah gitu ya, maka salah kaprah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala.
maka tidak ada tempat bagi kita untuk mohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga 10 hari yang terakhir ini adalah hari-hari yang paling bermakna dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, pertemuan kita di sore hari yang berbahagia ini berbicara tentang apa judulnya? Masuk surga bersamamu, begitu ya. Berbicara tentang rumah tangga, berbicara tentang keharmonisan di dalam rumah tangga. Sebelum kita masuk dalam pembicaraan itu, saya berikan pertanyaan: apakah keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang gak pernah pecowan? Pecowan itu apa? Pecowan? Bertengkar. Pecowan itu untuk PT gitu ya. PT tukaran jenenge pecowan. Apakah keluarga harmonis itu keluarga yang nggak pernah terjadi perselisihan? Bukan, gitu ya. Apakah keluarga harmonis itu keluarga yang nggak pernah terjadi cekcok? Bukan, gitu ya. Bahkan di dalam keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa ada perselisihan? Ada. Perhatikan, suaminya seorang nabi begitu masih terjadi perselisihan. Awak dewe melanangi sopo gitu ya. Kan gitu ya. Kemudian berharap tidak ada perselisihan, tidak ada cekcok. Akan terjadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kita lihat sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah di demo, kan begitu ya, sama istri-istrinya sepakat untuk minta apa? Tambahan belanja. Luar biasa toh, gitu ya. Padahal itu di keluarga kenabian, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Begitu mereka demo Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung turun ayat kon pilihannya apa? Ya. Ya itu ya, disuruh kasih pilihan. Sabar jadi istri Nabi, ya sudah terima apa adanya. Kalau enggak, maka dipegat, dicerai, dikasih pesangon, begitulah bahasa kita. Pilih yang kira-kira. Ya semua pilih tetap jadi istrinya Nabi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu datang utusan istri yang lain sambil bawa makanan di atas talam. Apa yang diperbuat oleh Ibunda Aisyah? Ditampel talamnya, makanannya berjatuhan, terus talamnya pecah. Maka sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dipunguti itu makanan, kemudian talamnya diganti dengan punya Ibunda Aisyah, diganti, dipunguti, lalu berkata kepada para sahabat, ibu kalian lagi cemburu. Luar biasa, gitu ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Namun keluarga yang seperti itu adalah keluarga yang harmonis, itu adalah uswah, gitu ya. Itu adalah uswah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Suri tauladan di dalam menciptakan keluarga yang harmonis itu adalah memanage perselisihan, begitu. Bukan berarti tidak ada perselisihan, tapi bagaimana pinter-pinternya kita itu memanage perselisihan. Yang namanya beda kepala mesti beda isi, kan begitu. Lah isi ya tergantung dengan ilmunya masing-masing, kan begitu ya. Ya beda kepala, satu temperamen keras, satunya juga temperamen keras. Ya napa carane? Sing wedok keras, sing lanang keras. Ya napa carane? Apa kudu keras-kerasan? Nah, kalau kita melihat kepada petunjuk kenabian sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan segala solusi di dalam rumah tangga. Kita pun mungkin masing-masing di antara kita yang hadir di sini, baik para bapak dan juga para ibu, mungkin insya Allah begitu ya, barangkali tahu tukaran toh? Balak-balik. Saya ngomong balak-balik gue tuwek biasa. Balak-balik. Artinya terjadi perselisihan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kita semuanya punya pengalaman seperti itu, ya. Kadang kemudian bisa kita selesaikan dengan baik, gitu ya. Kadang sampai membuat kita keluar dari rumah
membuat keluar dari rumah. Itu pun terjadi pada keluarganya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Padahal kita tahu siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Al-mubasysyaruna ya bil jannah, termasuk 10 orang diberitakan berita gembira masuk surga, dan istrinya adalah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perselisihan, dia keluar lalu tiduran di masjid, kan gitu ya, tidur di masjid, ngemper di masjid begitu ya. Lagi ada nggak enak sama istrinya, lalu disamperi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil ya Aba Turab, gitu ya. Bapak ini lemah, karena tidur di atas tanah. Itulah keluarga jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi yang kita maksud dengan keluarga harmonis itu sekali lagi bukan keluarga yang tidak pernah terjadi perselisihan. Mesti akan terjadi ada perselisihan jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Namun sebaik-baik suami dan sebaik-baik istri adalah orang yang kemudian bisa memanage perselisihan itu, perbedaan pendapat itu ya dengan sebaik-baiknya. Nah, di sanalah nanti mesti akan ada satu yang mengalah, salah satu di antara keduanya. Kalau dua-duanya nggak mau ngalah, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Kalau nggak ada yang mau ngalah, ya tambah semakin berat, gitu ya, perselisihan yang terjadi. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, untuk bisa mendapatkan satu rumah tangga yang harmonis, bukan berarti ya, tidak ada perselisihan di dalamnya, bukan berarti seperti itu maksudnya, adalah masing-masing di antara pasangan suami istri itu menjalankan kewajibannya masing-masing. Kewajibannya masing-masing ditunaikan, gitu ya. Maka keluarga itu akan terbentuk secara otomatis menjadi harmonis begitu. Kalau masing-masing menjalankan kewajiban. Tapi akan menjadi panas kalau masing-masing menuntut hak. Nah, ini panas. Kan gitu ya. Misalkan ada seorang suami selalu tiap harinya itu nuntut istrinya di absen hak-hak dia. Konturung ini. Kira-kira istrinya gimana? Sumpek susah gimana begitu ya. Istri pun demikian, tiap hari ngabsen suaminya, Mas sampean turung ini, iki hakku kabeh lho ya, turung sampean penuhi kabeh lho. Kira-kira gimana kehidupan rumah tangganya? Ya, yang satu hakku durung, berarti kewajiban sampean hakku durung sampean penuhi, berarti kewajibanku gak kata penuhi, lek durung sampean penuhi. Melaku rumah tangga kayak gitu tidak akan jalan. Mas kalau rahimani wa rahmakumullah taala. Nah, oleh karena itulah kita perlu untuk mengetahui masing-masing di antara kita, sekalipun secara teori begitu ya, kita mengetahuinya, maka di sini perlu bagi kita untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya akan hak-hak masing-masing. Kita akan berbicara sedikit tentang hak-hak masing-masing. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Dengan mengetahui hak-hak masing-masing, dan itu kewajiban pribadi sendiri-sendiri, apa yang harus dilakukan suami terhadap istrinya dan apa yang harus dilakukan oleh istri terhadap suaminya, dengan menunaikan kewajiban masing-masing dan mengetahui haknya masing-masing, lalu berupaya untuk memenuhinya dari arah dirinya sendiri, bukan menuntut kepada pasangannya, maka di sana kita sangat berharap kemudian satu rumah tangga itu berjalan dengan penuh keharmonisan. Tapi kita awali sekarang dari haknya suami. Kita awali sekarang dari haknya suami. Kalau kita berbicara tentang haknya suami, berarti itu kewajiban istri. Kalau kita berbicara tentang haknya istri, berarti kewajiban suami, gitu ya. Jadi kita bicara sekarang haknya suami, atau dalam judul yang lainnya adalah kewajiban istri. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, yang pertama yang harus diperhatikan oleh para istri terhadap suaminya, itu adalah kewajiban para istri dan merupakan hak daripada suaminya, adalah antuti'ahu fima ya'muruha, mentaatinya dalam perkara yang diperintahkan kepada si istri. Jadi istri ini harus paham bahwasanya kewajiban dia itu adalah mentaati suami, bukan suami mentaati istri. Ini jangan sampai dibolak-balik.
Kan gitu ya. Kalau suami tidak ada kewajiban untuk mentaati istri, tidak ada kewajiban mentaati istri. Istri nyuruh, istri merintah begitu ya. Ada kewajiban suami untuk mentaatinya? Halo? Istri merintah suami gitu ya. Mas, mbau yo, gitu ya. Mas, kora-kora yo, gitu ya. Misalkan begitu ya. Maka apakah seperti itu patut? Begitu ya. Kita bicara sekarang hak dan kewajiban. Maka hukum asalnya tidak ada seperti itu. Tapi yang ada adalah istri yang mentaati suami. Suami yang merintah istri, bukan istri yang merintah suami. Gimana kalau istri pengennya suami melakukan sesuatu yang dikehendakinya, bukan dengan bahasa perintah, tapi dengan bahasa apa? Sindiran. Bahasa sindiran. Contoh misalkan, Mas anak-anak rame, Mas apa jenenge anak-anak kisik. Aku sik lagi nyusui kora-koraan sik ngono ae kan gitu ya. Ya, itu bahasa sindiran. Maksudnya berharap agar suaminya kora-kora. Tapi lain merintah, Mas kora-kora ono lho. Ya, aku sik nyusoni misalkan. Nah, itu yang tidak pantas dan tidak layak seperti itu. Kenapa? Kadang-kadang itu menyinggung sifat kelelakian seorang suami. Mungkin akan muncul pada sebagian suami, wong lanang kok diperintah-perintah. Begitu kira-kira, Pak? Bisa muncul seperti itu? Halo? Dengan mau lanang nih tengah jengkul. Pada sebagian orang muncul, gitu ya. Pada sebagian orang muncul, pada sebagian orang lain tidak muncul seperti itu. Tergantung pribadi masing-masing. Namun tetap seorang istri harus paham ini. Jangan singgung sifat kelelakian seorang suami. Itu jangan disinggung. Ya, jangan pakai apa jenenge estimasi begitu. Enggak bojoku enggak ngono, minta perintah-perintah ya opo ae gelem ae gitu ya. Jangan estimasi. Ya seperti itu. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Kita perhatikan tentang masalah ini. Ada sebuah hadis dari Husain bin Mihsan dari bibinya. Dia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Adzatu zaujin anti?" Apa kamu itu seorang wanita yang bersuami? Dia menjawab, "Na'am ya." "Fa ina anta min?" "Fa ina anti min?" Di mana kedudukanmu terhadap suamimu? Maka dia berkata, aku tidak pernah teledor menjalankan keinginan-keinginan dan perintah-perintah suami, berkhidmat kepadanya, kecuali perkara yang aku nggak mampu. Maka Nabi SAW bersabda, fa kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki. Maka bagaimana keadaan dirimu baginya? Itu artinya apa? Perhatikan keadaan dirimu baginya. Karena sungguhnya dia itu adalah surgamu dan nerakamu. Nah, ini harus diperhatikan oleh para istri. Gitu ya, suaminya itu adalah surganya dan nerakanya. Keridhaan suami itu adalah surganya, kemurkaan suami itu adalah nerakanya. Ini harus dipahami oleh para istri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya an khairin nisa, tentang sebaik-baiknya wanita. Gimana sih wanita yang terbaik itu? Sebaik-baiknya istri itu yang seperti apa? Gitu ya. Apa kata Nabi? Allati tuti'u idza amara. Wanita yang mentaati suaminya jika suaminya merintah. Jangan dibalik. Jangan jadi istri tukang merintah. Halo? Kok nyambung sampean? Jangan jadi istri tukang merintah suami. Istri yang terbaik itu adalah seorang wanita yang mentaati suaminya kalau suaminya merintah. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Wa tusirru idza nazar, dan dia menyenangkan kalau suaminya melihat. Wa tahfadhu fi nafsi wa malihi, dan dia menjaga dirinya, menjaga suaminya dalam dirinya dan harta suaminya. Ini adalah sebaik-baik wanita. Yang kita garis bawahi kaitannya dengan ketaatan kepada suami ini adalah allati tuti'u idza amar, yang mentaati suami jika suami merintah. Gitu ya. Jadi itu sudah menjadi
kewajibannya dan hak bagi seorang suami. Hak suami kalau dia merintah, istri mentaati. Dan kewajiban istri kalau dia diperintah maka dia taat. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ingat, ini mengingatkan para istri, bukan untuk mempersenjatai para suami. Paham maksud saya? Ini untuk mengingatkan para istri, bukan untuk mempersenjatai para suami. Suami jangan pernah dalil kepada istrinya dengan ini, loro hati, sakit, dan nggak usah dalil begitu, gitu ya. Ya, istrinya disuruh begini, misalkan tidak mau taat, sabar, ojo dalil. Dek, teman mungkin melok ngaji to ambek aku. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang taat kalau diperintah. Suami sampean kok mbangkang ini sih, gitu ya. Oh, jangan sekali-kali, jangan. Ya, ini bukan cara mendidik istri. Kalau itu malah menyakiti hatinya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Ingat, ini pembahasan apa? Mengingatkan istri, bukan mempersenjatai suami. Ingat, gitu ya. Ini jangan disinggung di hadapan istri, gitu ya. Nanti dia akan sakit hati. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, ya. Nah, ketaatan seorang istri kepada suami itu adalah ketaatan yang mutlak dengan syarat. Syaratnya apa? Diperintah yang tidak melanggar syariat. Gitu ya. Jadi ketaatan mutlak dengan syarat tidak melanggar syariat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Jadi kalau diperintah apapun, istri wajib taat. Gitu ya. Dikongkon nyureni, ya disureni. Nabi SAW merintah istrinya untuk menyisiri rambut beliau. Saat beliau itikaf di masjid, badan beliau di masjid, kepalanya di pangkuan Ibunda Aisyah di rumahnya. Begitu ya, minta disisiri. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Ojo sampai jawab ngalem. Padha duwe tangane sisir ae lho. Buruno wong gitu-gitu. Ini alamat wis. Ya, alamat. Suami merintah, "Dek, enak ngene ngombe kopi, gawe Dek, berangkat." Aja kadang bangkel. Sampe nek iso gawe dhewe to, Mas. Kompor cepat, panci cepat, banyu ya kadek muter kok ngalem. Wis alamat. Ucapan seperti itu seorang istri tidak sadar dia sedang bermaksiat kepada suaminya. Dan dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang merintah istri untuk taat kepada suami. Gitu ya. Dan istri harus sadar ini. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi perintah apapun sekalipun itu kecil ya harus dilaksanakan. Sekalipun itu remeh, enggak bejaji begitu ya, ya harus dilaksanakan. Ingat, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah karena lillah. Semuanya adalah karena Allah tabaraka wa taala. Baik. Yang kedua adalah antaqarra fil bait wala takhruja illa bi'idnih. Diam di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaknya mereka diam di rumah-rumah kalian, hendaknya kalian itu diam di rumah-rumah kalian dan jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang dahulu. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-33. Berkata Syekhul Islam, la yahilu li zawja an takhruja min baitiha illa bi'idnih. Tidak halal bagi istri keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami. Izin itu ada izin yang formal ya. Ada izin yang izin urf begitu. Kita katakan begitu ya. Ada izin itu berdasarkan urf kebiasaan, dan ada izin yang memang formal harus minta izin ngomong. Ada izin yang tidak perlu izin. Contoh izin yang tidak perlu izin karena sudah ma'ruf mesti diizinkan, yaitu keluar rumah untuk mepe klambi. Masuk kata izin, "Mas, aku mepe klambi ya, idinono ya." Ini terlalu formalitas ini.
ya, atau keluar ke toko untuk ke belijo begitu ya, untuk belanja apa seperti izinnya izin bil ma'ruf begitu, mesti diizinkan ya, tidak mesti semuanya itu harus ngomong begitu ya. Tapi kalau misalkan jauh lah atau bukan termasuk kebiasaan izinnya, maka harus minta izin. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, harus minta izin. Kemudian kewajiban yang berikutnya yang ketiga yang harus diketahui oleh para istri, antuti'ahu idza da'aha ilal firash, mentaatinya, memenuhi panggilan suami jika suami mengajaknya ke pembaringan. Ini tidak boleh menolak dalam keadaan apapun, tidak boleh menolak. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya. Dimana kalau kemudian dia menolak, maka dia dilaknat oleh para malaikat sampai subuh. Ya, Nabi SAW pernah menjelaskan, idza ta'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi fa'abad la'anathal malaika hatta tusbih. Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat peraduannya, pembaringannya, lalu sang istri menolak, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Nah, ini bahaya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Sekarang mungkin pertanyaan saya balik, gimana kalau istri yang manggil lalu suaminya menolak? Ayo. Kalau tadi kan suami manggil, istrinya menolak, dilaknat sampai subuh. Sekarang istrinya yang manggil, istrinya yang karep, suaminya menolak, gimana? Dilaknat malaikat nggak? Gua jadi bater. Ya apa kira-kira? Enggak. Memang tidak ada dalil khusus. Tidak ada dalil khusus. Saya pernah bahas itu ya di satu pengajian gitu ya. Begitu saya tawarkan pertanyaan gitu, ada dari ibu-ibu nyeletuk di sana. Gengsi Ustaz. Ya, ibu nyeletuk seperti itu. Maka ada dalil khusus. Dalil khusus itu hanya berkaitan dengan istri dipanggil suami. Kalau dia menolak, maka dia dilaknat. Bagaimana kalau istri yang manggil suami, suaminya melaknat? Maka di sana ada ayat umum. Ayatnya berbunyi apa? Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan mereka para istri punya hak yang semisal dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Berarti sampean kok gak iso ngambil kesimpulan deh? Berarti sama, dia punya hak yang semisal dengan kewajibannya. Walahunna, bagi mereka para istri, mithlul ladzi 'alaihin, semisal dengan kewajiban yang wajib mereka tunaikan. Kalau mereka dipanggil suaminya wajib datang, tidak boleh menolak, maka tatkala mereka manggil suaminya, dia punya hak untuk tidak pinter kan? Ya, sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala. Baik. Jadi tidak boleh egois begitu ya. Nah, tatkala hal itu muncul dari istrinya, ya maka harus dipenuhi. Itu sebagai haknya. Begitu jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Aja sampai dalil sing dilaknat iku sampean lek tak celuk. Gak gelem. Mulai aku gak ono dalile gitu ya. Iki wong lanang ngomong akalan tok gitu. Ya. Baik. Padahal ada ayat umum, ingat itu. Ayat itu harus dipegang baik-baik oleh para suami. Ya, dipegang baik oleh para suami. Ya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka punya hak semisal kewajiban. Tatkala misalkan suami merintah istrinya, istri wajib mentaati. Sekarang istrinya punya keinginan kepada suami, dia punya hak untuk dituruti, begitu maksudnya. Jadi tidak boleh egois ya. Sekali lagi pokoknya ojo dalil begitu ya. Dan dalil itu nggak rela hati. Dua-duanya begitu. Yang keempat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Allah ta'dzana li ahadin an yadkhula baitahu ila baitihi. Tidak mengizinkan seorang pun untuk masuk rumah kecuali dengan izin suami.
Jadi tamu yang masuk rumah itu hanya boleh tamu yang diizinkan oleh suami. Izinnya itu juga ada kadang izin bil ma'ruf. Contoh izin bil ma'ruf morotuo. Masuk kata izin Pak, Mas, bapakku teko oleh tangga. Ya. Itu kira-kira minta izin kepada suami kira-kira? Minta izin kepada suami kira-kira? Enggak toh? Apa ada suami gak? Aku garap ya bapakmu, nak ngono. Ya, enggak ada. Coba sekali rahimakumullah. Itu namanya izin bil ma'ruf. Izin dengan yang ma'ruf. Setahu yang ma'ruf mesti diizinkan. Kerabatnya misalkan semacam itu ya, diizinkan. Kecuali kalau dari antara kerabatnya enggak diizinkan, mesti suaminya ngomong, aku enggak suka dulurmu sing iku. Nyele iku sampean kudu izin nang aku. Misalkan dikasih pengecualian seperti itu. Ya, karena mungkin ada di antara kerabat si istri misalkan ya, akhlaknya jelek, perilakunya buruk, khawatir bisa mempengaruhi keluarganya. Lek iku aku gak setuju sampean gampangan. Lek iku kudu ono aku. Kan gitu ya, harus ada. Aku lek karena aku sekongkon ngenteni ae, misalkan macam itu. Ya jamaah sekalian rahimakumullah taala ya. Baik. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Muslim, la ta'dzan al-mar'atu fi baiti zawjiha wa syahidun illa bi'idnih. Ya, tidak boleh wanita mengizinkan dalam rumah suaminya sementara suami itu hadir kecuali dengan izinnya. Sekarang yang kelima, hak suami dan kewajiban istri yang kelima adalah alla tasuma shiyama tatawwu'in. Tidak boleh puasa sunnah wa zawjuha hadirun illa bi'idnih. Sementara suaminya itu hadir kecuali dengan izinnya. Ya. Jadi tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Harus izin. Puasa Senin Kemis misalkan. Izinnya enggak, Dek, aku Senin niki pray gitu ya. Wis sekali poso. Sekalipun biasa dia sudah biasa puasa Senin Kemis, PPE di siang hari kemudian dia ada hajat dengan istrinya. Maka tatkala istri tidak diizinkan sama suami ya maka dia tidak boleh puasa. Gitu ya. Kira-kira puasa dia dengan tidak puasa karena ngikuti kehendak suami, mana yang pahalanya lebih besar? Tidak puasa. Gitu ya. Iki kapan maneh sampean ibu-ibu oleh ganjaran luwih gede timbang poso ambek gak poso kan gitu ya. Dengan cara ndak puasa dapat pahala yang lebih besar daripada puasa. Kenapa? Karena puasanya itu sunnah, ndak puasanya wajib. Gitu ya. Karena demi mengikuti kehendak daripada suami. Ini jamaah sekalian rahimakumullah taala. Suami safar, istri sudah puasa hari Senin. Asar suami pulang disuruh mokel. Asar loh. Karek titik. Ya. Karek titik tinggal karek bukone loh. Suami pulang safar hajat begitu ya. Akhirnya nyuruh suaminya mokel. Ya mokel. Sekalipun tinggal buka ojo kan disemain engko Mas karek titik loh mari magrib wis der gitu ya. Ya, begitu ndak boleh. Dan mas kalau rahimakumullah. Ndak boleh dihalangi sewaktu kehendak suaminya itu harus mokel. Ya udah. Apakah dapat pahala? Dapat pahala. Ya, dapat pahala puasa sampai asar gitu ya. Asar dapat pahala yang wajib lagi kan begitu. Double pahalanya, bertingkat-tingkat, bertumpuk-tumpuk. Sama sekali rahimakumullah taala. Ya. Makanya harus jadi istri yang cerdas begitu ya, istri yang cerdas itu bagaimana bisa menimbang mana yang wajib dan mana yang sunnah pahalanya begitu ya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih. Tidak halal bagi seorang wanita dia berpuasa sementara suaminya itu hadir kecuali dengan izinnya. Wala ta'dzan fi baitihi illa bi'idnih. Ini sudah tadi itu. Kemudian yang keenam, kalau puasa wajib maka tidak perlu izin. Contoh nazar, hanya pemberitahuan saja. Mas, aku hari ini puasa nazar. Atau qadha Ramadan. Mas, aku hari ini puasa qadha Ramadan. Itu tidak izin, pemberitahuan dan tidak boleh menolak. Itu kewajiban, itu haknya Allah Subhanahu wa taala.
Lek poso wis gak oleh batalno wis gitu ya. Ya, misalkan ya Mas aku mulai hari ini puasa 10 hari ya langsung ya. Karena kodok mepet iki ya wis. Gitu ya. Wis meneng wis suaminya. Gitu ya. Awan-awan gak oleh otik-otik belas wis gitu. Dan Mas kalau rahmani wa rahmakumullah. Kenapa? Karena puasanya puasa wajib dan itu haknya Allah dan tidak boleh menggugurkan kewajiban yang ditunaikan oleh istrinya dengan puasa nazarnya atau dengan puasa qadanya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Kemudian hak suami, kewajiban istri yang keenam, alla tunfiqa min mali illa bi'idnih. Tidak membelanjakan, menafkahkan, menginfakkan bagian dari hartanya kecuali dengan izin suami. Tidak boleh berinfak kecuali dengan izin suami. Ini pun nanti juga berlaku izin bil ma'ruf. Ya, izin bil ma'ruf. Contoh yang memberi infak yang kecil misalkan begitu, yang tidak merusak harta. Tidak ada masalah sekalipun tidak izin, tidak apa-apa. Ma'ruf bil ma'ruf begitu. Yang seorang istri mempertimbangkan kalau izin mesti diizinkan. Tapi kalau banyak ya harus izin. Ya, uang belanja moro di cemplungno kotak masjid kabeh. Oleh? Enggak oleh gitu ya. Lalu ada orang datang ke rumahnya cari donasi untuk bangun masjid. Wah, ini belanja bismillah kak kondo bojo. Kekno kabeh belanja. Lalu mulai bojone mulai Mas duit entek. Kok iso entek wingi tak kei? Tak kei nyumbang masjid. Ya napa kira-kira? Ya, tak boleh. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Sekalipun dibuat untuk kebaikan, tak boleh. Harus dengan izin suami. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. La tunfiqu imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi idzni zawjiha. Tidak boleh seorang wanita menginfakkan sesuatu pun dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Harus minta izin. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Kemudian hak suami dan kewajiban istri yang ketujuh adalah antakuma bi khidmati wa khidmati auladihi. Melakukan khidmah kepada suaminya dan anak-anaknya. Ini sudah menjadi kewajiban. Khidmah. Gitu ya. Ini enaknya jangan jangan diterjemahkan. Biarkan pakai bahasa khidmah. Lah diterjemahkan karena bahasa sing liyane kecuali pelayanan kan gitu ya. Nanti bojone, "Emang kau pelayanmu?" Tapi khidmah, ya, jadi berkhidmah kepada suami, berkhidmah kepada anak-anaknya, itu sudah menjadi tugas kewajiban daripada para istri berkhidmah, ya, berkhidmah kepada suaminya akan kebutuhan-kebutuhan pelayanan bagi suaminya, masaknya, urusan makannya, urusan pakaiannya, urusan rumahnya, kan gitu ya, kebersihannya, kerapiannya, itu semuanya adalah bagian dari tanggung jawab istri. Itu semua tanggung jawab istri. Kita ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Di antaranya adalah wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang istri itu adalah ra'iyah di dalam rumah suaminya. Dia yang bertanggung jawab keseluruhan isi daripada rumah itu, kerapiannya, kebersihannya, semuanya yang tanggung jawab siapa? Istri. Ya masalah rahmakumullahu taala, gitu ya. Namun bukan berarti seorang suami tidak ikut campur, gitu ya. Nanti akan ada pembahasan sendiri. Sebaik-baik suami itu adalah yang paling baik kepada istrinya, gitu ya. Nanti akan ada pembahasan sendiri. Ada satu acara di satu masjid, saya nggak sebutkan acaranya itu apa. Pokoknya pembahasan masalah-masalah begitu ya. Lalu masalah yang dikeluarkan saat itu saya dengar, karena rumah saya saat itu bersebelahan dengan masjid, gitu ya. Saya dengar permasalahan yang dibahas apa? Hukum istri melayani suami. Kok sih dibahas itu sih, gitu ya. Hukum istri melayani suami. Begitu loh, berjam-jam nggak selesai perdebatan antara yang wajib, yang tidak wajib. Ono sing ngarani enggak, istri itu tugasnya cuman maca, nggak masak, karena masak mana? Pas pokoknya maca ambek mana? Sing masak sapa? Bojone.
Sing nyuci sapa? Bojone. Sing ngurusi omah sapa? Bojone, sing lanang begitu ya. Marunun dalil. Dalil apa? Kewajiban suami untuk memberikan kepada istri makanan. Nah, berarti istri suami wajib ngasih makan. Makan itu makanan jadi nyoh karek mangan gitu. Ya. Seperti itu sama Sulaiman rahimahumullah. Sampai lama gak mari-mari gak selesai-selesai pembahasan itu. Sampai kene ngeluh aduh lah apa sih? Cukup dengan melihat sirahnya para sahabiah. Gimana sih para sahabiah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita perhatikan Asma binti Abi Bakar, apa yang dia berbuat? Nyuwun gandum. Ya, dengan jarak sekian jauh untuk khidmah kepada Zubair. Kan begitu ya? Dia yang ngasih makan kuda-kudanya Zubair. Zubair bin Awwam. Kemudian kita lihat siapa? Fatimah radhiyallahu taala, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah kepada Ali bin Abi Thalib, ngurusi rumah tangganya sampai tangannya melepuh. Sampai tangannya melepuh, sampai minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi apa? Pembantu. Enggak dikasih pembantu, dikasih zikir. Ya, enggak dikasih pembantu sama Nabi, dikasih zikir. Kamu kalau mau tidur, zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, 34. Allahu Akbar 34. Itu lebih baik daripada pembantu. Masa dalam pembantu dikai zikir begitu. Ya, Mas rahimahumullah. Kalau kita melihat mencontoh itu, selesai sudah jawabannya. Sudah menjadi kebiasaan wanita salihah mereka berkhidmah kepada suami. Dia berkhidmah kepada suaminya dan kepada anak-anaknya. Sudah, itu merupakan kewajiban mereka dan hak daripada suaminya. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Gitu ya. Namun tetap jamaah rahmani wa rahimakumullahu taala, pada diri Nabi ada suri tauladan. Apa? Karena Rasulullah yakunu fi mihnati ahli. Perhatikan di sini. Adalah Rasulullah SAW itu ada pada mihnah ahlihi. Mihnah itu apa? Tugas, pekerjaan keluarganya, pekerjaan istrinya. Berarti yang dilakukan oleh Nabi itu pekerjaan Nabi atau pekerjaan istrinya? Istri. Berarti yang asli punya beban tanggung jawab siapa? Istri. Loh, kok suami mana? Istri yang punya beban tanggung jawab, kewajiban, suaminya bantu. Begitu loh maksudnya. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Jangan sampai dibalik begitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada suami nyuci piring, sebaik-baik suami, masya Allah, gitu ya. Ya karena dia bantu istrinya. Tapi jangan sampai istri nyuruh suami untuk kora. Ini malah bukan istri yang baik begitu. Tapi kalau suami yang bantu sebaik-baik suami, tapi jangan jadi istri yang nyuruh. Begitu ya. Kalau ada suami misalkan nyuci pakaian sampai nyetrika, bagus, jempol gitu ya, jempol 4 insya Allah seperti itu, bagus, sebaik-baik suami. Tapi jangan istri nyuruh. Ini harus dipahami jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Tapi kalau sampai nyuruh seperti itu ya kadang mungkin seorang suami legowo, kadang ngempet ya. Kadang ajane aku gak seneng dikongkon-kongkon mbek bojo, gak seneng, tapi wis tak ikuti Nabi ae. Tapi ngempet, jenenge ngempet suwe-suwe. Napa? Meledos. Nah, meledos ini bahaya kan begitu. Kadang-kadang kemudian diluapkan. Kalau sudah diluapkan akan dia mengungkit-ungkit apa? Mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan oleh istrinya tadi itu, akhirnya semakin sakit hati istrinya kan gitu ya, retak hubungan rumah tangga. Nah, masing-masing di situ harus berdiri pada posisinya masing-masing. Jelas ya maksud saya? Yang ke-8, antahfadhahu fi irdiha wa auladihi wa malihi, menjaga suami dalam kehormatan istri, anak-anak dan hartanya. Ya, menjaga suami dalam kehormatan istri. Apalagi zaman kita saat sekarang ini, istri wanita eksis misalkan begitu ya. Ya, tiktokan malah, la haula wala quwata illa billah kan ya. Nah, ini hendak menjaga kehormatan dirinya untuk suaminya. Gitu ya. Bermudah-mudahan misalkan sekarang berbicara dengan laki-laki asing.
Bermudah-mudahan misalkan zaman sekarang apa chattingan begitu, yang tidak ada perlu dan manfaatnya. Ya, gitu ya. Ini tidak boleh. Ini bukan termasuk menjaga kehormatan dirinya untuk suaminya. Gitu ya. Ya, jadi ini harus dijaga sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, harus dijaga. Apalagi zaman kita ini zaman dipenuhi dengan fitnah. Gitu ya. Mungkin dia menyimpan nomor nomor orang, relasi misalkan, relasi nggak ada masalah gitu, relasi ya. Mungkin dia punya punya bisnis bisnis online begitu ya, bisnis online, lalu ada relasi, nyimpen nomornya relasi mungkin laki-laki dan sebagainya, maka menghubungi mereka ada komunikasi itu hanya yang perlu, kalau nggak perlu nggak boleh. Misalkan relasinya itu pasang status semua dikomentari jempol pak, apa manfaatnya? Kan itu bisa menimbulkan kecemburuan dari pihak suaminya, nggak perlu, nggak ada manfaat. Suami pun demikian, mungkin dia menyimpan nomor relasi wanita-wanita misalkan begitu yang ada keperluan penting begitu ya, nggak perlu kemudian ono status selalu di komentari, nggak boleh, harus dijaga ini kehormatan masing-masing. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, kehormatan masing-masing gitu ya. Ya seperti misalkan misalkan saya gitu ya, kan menyimpan nomornya ibu-ibu majelis taklim gitu ya, yang sering hubungi simpan nomor aja, gak keliru mana yang gitu ya, yang semacam itu. Lalu ada misalkan ya salah seorang ibu-ibu kok rada centil gitu ya, bikin status apa dikomentari begitu ya, komentari. Nah ini nggak benar begitu. Atau ketika chatting misalkan gitu ya, pakai bahasa emotik sing nggak perlu begitu ya, mungkin bibir yang senyum, ini maksudnya apa kan ya, ini kepada lawan jenis loh, itu nggak boleh, itu tidak boleh, yang menimbulkan perasaan macam-macam. Nah ini harus dijaga jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala, cara ngomong dan sebagainya ya, ini harus dijaga benar jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Kemudian poin yang ke-9, antashkura lahu wa la tajhadu fadlahu wa tu'ashiru bil ma'ruf. Banyak bersyukur kepada suami, berterima kasih kepada suami, tidak menolak keutamaan suami, dan mempergauli suami dengan ma'ruf, dengan sebaik-baiknya. Harus pandai bersyukur kepada suami, mensyukuri suami, jangan pernah kufur kepada suami. Yang Nabi SAW pernah menceritakan, aku pernah melihat ditampakkan kepada aku neraka, ternyata yang paling banyak penghuninya adalah kaum perempuan. Para kaum perempuan kemudian bertanya kepada Nabi, "Lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami. Kufur maksudnya adalah tidak pandai bersyukur kepada suami. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, tidak bersyukur dengan nikmat ya, pemberian yang diberikan oleh suami kepada dirinya. Bahkan dia dilamar oleh suaminya, itu bentuk nikmat nggak? Halo, bentuk nikmat nggak? Yang laki-laki suami diterima lamarannya nikmat kan podo ae kan gitu ya. Suami ngelamar diterima gitu ya, atau istri dilamar itu nikmat ya. Kenapa? Jumlah laki-laki lebih sedikit dari jumlah perempuan. Salah, jumlah perempuan luwe wake yo gak gelem dimadu bisa kan begitu gitu mboten? Iya, akhirnya kan saingannya semakin berat begitu ya. Ya, ini diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami. Wa yakfurnal ihsan, mereka kufur kepada kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dara, seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka itu sepanjang masa, tsumma ra'at minka syai'an, lalu dia melihat sesuatu darimu yang tidak dia suka, qalat, maka dia berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali darimu. Nah ini
istri yang tidak pandai bersyukur, gitu ya. Suaminya salah dikit tuh langsung disewoti, gak disopo, misalkan semacam itu ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala. Jadi hati-hati. Yang ke-10 sekarang, anta tazayyana lahu wa tatajammal. Berhias untuk suami. Jadi berhias untuk suami. Itu selalu tadi itu sebaik-baik istri yang mentaatinya. Lalu yang kedua apa? Menyenangkannya kalau suami melihat begitu. Jadi kalau melihat itu senang begitu. Jadi kalau dilihat senang, kira-kira yang apa modelnya? Hah? Ya apa? Niki ibu-ibu kasih jawab nih. Kak Kerung mulai jawab misalnya. Ya, gimana kalau melihat itu menyenangkan suami? Ya berarti dia apa? Berhias. Pokoknya tampil dengan tampilan yang disenangi suami begitu. Berarti kalau tampil dengan tampilan disenangi suami, ya apa jare senengane bojone, selerae bojo, macam-macam selerae masing-masing gitu ya. Ya perlu ditanya, Mas, sampean iku senengane iku apa? Aku ngene iki gawe apa senengane sampean gitu ya. Gitu ya. Misalkan semacam itu. Ya, yang enggak disenangi suami juga harus diketahui. Ya nggak disukai suami dia pakai apa, ya itu yang nggak dipakai sama sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Makanya Nabi mengatakan fa inna khairan nisa man tasuruka idza nadarta. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang kamu membuatmu senang jika kamu melihat kepada dia, ya. Baik. Kemudian yang ke-11, alla tamunna alaihi. Tidak mengungkit-ungkitnya, tidak mengungkit-ungkit pemberian istri kepada suami. Istri mungkin memberi kepada suaminya, ini jangan pernah diungkit-ungkit begitu. Contoh misalkan uang mahar entek, ya. Dulu dikasih uang mahar gitu ya, sekali uang mahar, lalu apa, cincin, kalung misalkan gitu ya, wis wae kepepet duit mahar entek, manu kalung didol ya, cincin didol, begitu kan? Begitu kan? Ana sing sik utuh. Mahar istri ada sing masih utuh. Ya. Itulah kebaikan istri-istri kita, Masya Allah ya, kita kepepet gitu Mas. Nah, didol gitu ya, begitu. Akate utang napa akate dikekno? Lah kate utang balik no temenan gitu itu udah sampai dikemplang gitu itu nanti ya utang ya utang ini jamaah sekalian rahmakumullah taala ya, apalagi itu adalah mahar gitu ya. Jadi kalau sudah pernah memberi kepada suami jangan pernah diungkit gitu ya. Misal istri punya warisan berupa tanah, lalu suami yang bangun, lalu cekcok, Mas ojo lali iki biyen tanahku. Ya apa kira-kira jawabannya bojone? Kira-kira begitu terjadi perselisihan lalu dia ungkit-ungkit gitu, selesai permasalahan? Tidak akan selesai, semakin memuncak gitu ya. Yang seperti itu tidak boleh diungkit-ungkit jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Apa yang sudah dinikmati bersama jadi milik bersama, maka biarkan itu menjadi bersama. Jangan pernah diungkit-ungkit, jangan pernah dipilah dan dipilih, sudah dipisah dan dipilah dan dipisah. Ya, nanti itu akan bermasalah jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala ya. Di samping itu akan membatalkan amal. Seorang istri memberikan kepada suaminya itu kan sedekah begitu ya, sedekah kepada suaminya, diberikan kepada suami. Suami habis modalnya dikasih modal sama istrinya, sudah jangan diungkit-ungkit. Mas sampean ben lek kata modal ya melarat bareng. Ya. Ini rusak hubungan sama sekalian rahmani wa rahmakumullah taala ya. Tak boleh seperti itu. Jangan, tak boleh diungkit-ungkit. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Karena orang yang sudah diungkit maka pasti hatinya sakit begitu. Ya, itu sudah kepastian. Jadi kalau diungkit maka hatinya pasti sakit. Yang ke-12, antar bil yasir wa taqna bi wa la tukallifu fawqa taqatihi. Ridho dengan yang sedikit. Ya, ridho dengan yang sedikit.
dan qanaah dengan apa yang bisa diberikan oleh suami. Ini jalan keharmonisan. Ridho dengan yang sedikit. Dan jangan pernah membandingkan dengan suami orang begitu. Ya. Jangan pernah bandingkan dengan suami orang. Mas sampean gak iso tak koyo tangga sebelah. Nah, wis alamat. Gitu ya. Engko suamine muring-muring ya wis kon tak pekat rabi ombe sebelah. Lain gitu ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala. Jadi tidak boleh menghitung-hitung, apalagi banding-bandingkan, sebenarnya tidak boleh. Karena hal itu akan menyakiti suami, ya. Baik, ridho dengan yang sedikit. Ini adalah sebaik-baik istri. Di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri pun memberikan pesan liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, agar orang yang punya kelapangan memberikan nafkah itu dari kelapangan dia sesuai dengan kemampuan. Tidak boleh membebani suami dengan perkara yang tidak bisa dipenuhi oleh suami, gitu ya. Jadi suaminya ngejak ngirit, ya ngirit, ngejak sederhana, ya sederhana, cukupan, ya cukupan, ngejak mewah, ya mewah, alhamdulillah, begitu saja, manut begitu aja, ya. Maka akan ada keberkahan dalam rumah tangga. Yang ke-13, la taf'al ma yu'dhi wa yughdibu. Jangan pernah melakukan perkara yang menyakiti suami dan membuat murka suami. Harus mengetahui ini. Istri harus tahu perkara apa yang tidak disukai oleh suami. Perkara apa yang membuat suami itu marah murka. Ini harus dihindari. Harus paham seorang istri itu. Kalau itu nggak disukai oleh suami, jangan sekali-kali dilakukan. Ya, ini harus tahu apa yang nggak disukai, jangan dilakukan. Gitu ya. Dan dia harus ngalah, sekalipun seharusnya perkara yang tidak disukai suami disukai oleh dia, harus ngalah ini, gitu ya. Jangan bikin gaduh dalam rumah tangga. Contoh apa contoh? Dalam selera masakan misalkan begitu ya, selera masakan. Suaminya misalkan tidak suka apa? Nah, pedes. Nggak suka pedes, pendino masake pedes begitu ya. Wah, ini tidak boleh. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala. Istri seneng pedes gitu ya. Wong pacitanan ngono misalnya. Lek masak jangan lombok gitu ya. Bojone wong Jogjahan. Ya, masake legi-legi tok gitu ya. Nah, ini harus saling adaptasi ini begitu. Utawa sepakatan masa eluru yo. Situ legi situ pedes ya gitu. Aja maksa. Ya, sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala ya. Tab yang ke-14. Antusina muamalata walidayhi wa aqaribihi. Berbuat baik di dalam berhubungan dengan keluarga suami. Dan keluarga suami harus lebih dia dahulukan daripada keluarganya sendiri. Hak orang tua suami harus lebih dia dahulukan daripada hak orang tuanya sendiri. Begitu. Harus kalah. Kenapa? Karena hak suaminya. Begitu ya. Ini harus difahami karena tanggung jawab sudah beralih. Beralih kepada siapa? Kepada suami, bukan kepada orang tuanya. Maka harus benar-benar mengutamakan suami dan hak-haknya, termasuk hak daripada orang tua dan kerabat daripada suaminya. Harus lebih didahulukan daripada orang tua dan kerabat dirinya sendiri. Ya, jangan sampai kebalik. Gitu ya. Dan masyarakatu rahmakumullah taala. Kemudian tidak boleh yang ke-15 ya. Tidak boleh menuntut cerai tanpa sebab yang syar'i. Kalau menuntut cerai tanpa sebab yang syar'i, maka diancam dengan faharamun alaihi raihatul jannah. Haram bagi dia aroma wangi surga. Wanita mana saja yang menuntut cerai, gugat cerai kepada suaminya tanpa udzur syar'i, sebab yang diizinkan oleh syariat, maka dia tidak akan bisa mencium aroma wangi surga. Dan yang ke-16 terakhir, antuhidda alaihi idza mata arba'ata asyhur wa asyra.
berihdat kalau suaminya mati. Nah, ini kan dengan suaminya mati. Bahkan tatkala suaminya mati saja ada hak yang ditunaikan. Apa? Berihdat, berkabung selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari itu dia tidak boleh macak, tidak boleh dandan, begitu, tidak boleh nerima lamaran. Nikah lagi boleh setelah 4 bulan 10 hari. Itu hak daripada suaminya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kita lanjutkan sekarang hukukuz zaujah ala zaujiyah. Sekarang hak istri, kewajiban suami. Nah ini biar adil. Hak istri, kewajiban suami. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Yang pertama adalah husnul ushrah ma'az zaujah. Bagusnya pergaulan bersama dengan istri. Bagus mempergauli istri dengan apa? Membandingkan seluruh kewajiban istri. Membandingkan seluruh kewajiban istri yang itu kemudian diberikan kepada istri hak-hak mereka sesuai dengan kewajibannya. Ini umum sudah, gitu ya. Tadi itu kewajiban siapa? Istri. Maka mereka punya hak yang semisal dengan kewajiban mereka. Jelas ya? Jelas ya? Jadi para istri, para suami tadi yang di depan saya ini sudah mencatat 16 kewajiban istri. Ingat, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ya, begitu. Para istri punya hak yang semisal dengan kewajibannya. Ini detek nomor 1 ambil gini. 16 tadi ingat. Para suami 16 tadi itu ingat, itu kewajiban istri dan itu hak Anda semuanya. Tapi ingat, mereka para istri punya hak yang semisal dengan itu. Jelas ya? Nah, jadi tidak boleh sewenang-wenang. 16 tadi jangan pernah jadi senjata. Ya, itu harus diketahui untuk kemudian jadikan sebagai sarana kita harus menunaikan hak mereka yang semisal dengan kewajibannya. Jelas ya? Jadi pahami. Gitu ya. Jadi tadi itu bukan untuk menuntut istri enggak, tapi untuk memberikan hak mereka semisal dengan kewajibannya. Kemudian itu 16 bisa nih. Ya, 16 tadi itu sudah selesai gitu ya. Masih ditambah lagi yang kedua. Tadi pertama mewakili 16 tadi itu sudah. Mereka punya hak yang semisal kewajiban. Kemudian yang kedua, haknya istri at-talattuf, bersikap lemah lembut. Kenapa? Mereka itu adalah kaca. Makanya ada rifqon bil qawarir, gitu ya. Berlemah lembutlah kepada kaca. Kaca gampang pecah. Wong wedok mungkin ya tatkala ada terjadi cekcok sama suami, dia hanya batinnya menangis. Aku hanya punya air mata. Apa daya aku seorang wanita. Ono lagune kan gitu ya. Apa daya aku hanya seorang wanita, aku hanya punya air mata. Itu saat ini wis pecah, lek ngomong ini saat ini wis pecah. Sama sekali rahman. Makanya at-talattuf bizaujah, berlemah lembut kepada istri, berlemah lembut kepada istri. Ya, wa mula'abatuha, dan bermula'abah kepada dia, gitu ya. Jadi bermain-main kepada dia, bercanda dengan dia, bermesraan dengan dia, ya, dengan istri, gitu ya. Kita lihat Nabi SAW ya mencandai istri-istrinya, bermula'abah dengan istri-istrinya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala, bercumbu rayu dengan istri-istrinya, begitu ya. Kita lihat apa yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tatkala pulang dari peperangan, dan saat itu Ibunda Aisyah ikut. Saat itu masih langsing Ibunda Aisyah diajak balapan lari, Ibunda Aisyah menang langsing, gitu ya. Kemudian bertahun-tahun berikutnya pulang dari peperangan juga diajak lomba lari lagi, Ibunda Aisyah sudah gemuk. Biasa ya perempuan, gitu ya. Jadi kalau punya istri dulunya langsing kemudian gemuk, biasa begitu ya, karena berbagai macam faktor begitu ya. Faktor apa? Kesibukan dia di rumah tangganya, kesibukan dia untuk
merawat ini, merawat itu, ngurusi ini, ngurusi sampai nggak sempat ngurusi badannya misalkan, sudah biasalah seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya. Jadi begitu sudah gemuk diajak lari lagi kalah gitu ya. Nah, sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menjawab, ini balasan tahun yang lalu. Dulu aku kalah, sekarang kamu yang kalah. Nah begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikasih segelas susu, diberikan kepada Ibunda Aisyah diminum. Nabi cari itu bekas bibirnya Ibunda Aisyah, diminum dari bekas bibirnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Pernah seperti itu, Pak? Suka ngereken belasan kelas dewe-dewe gitu ya. Ya. Ibunda Aisyah juga pernah, Nabi SAW makan roti atau daging, digigitkan dulu kepada Ibunda Aisyah. Kan gitu ya. Setelah digigit, Nabi cari bekas gigitannya, digigit sama Nabi SAW. Luar biasa Nabi SAW. Seperti itu, gitu ya. Romantis ya kepada istri-istrinya. Bahkan tentang adab makan. Adab makannya itu tidak dicuci tangannya sampai dijilati atau dijilatkan. Bahasanya begitu loh, dijilati sendiri atau dijilatkan. Kira-kira dijilatnya sapa sing gelem? Lek gak bojone dhewe. Gitu ya, enggak ngarah wong liya. Koncone ayo ngamal hadis. Ngarah. Sing gelem ngono sing kolu cuma istrinya sendiri. Istri, suami istri itu kolu kan enggak ngarah kolu. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya itulah. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ngobrol lama dengan istri. Sebelum tidur ngobrol. Ini harus sabar. Suami harus sabar kalau istrinya ngejak ngomong. Harus sabar, dirungokno gitu ya. Dirungokno. Ojo sampai ngomong ini, wis Adik, wis mari tak turu yo. Boleh juga ya, Mas Karo Rahmani rahimakumullah taala ya. Jadi harus sabar. Perhatikan ada sebuah hadis tentang Abu Zar dan Ummu Zar, tentang 12 wanita yang kumpul di rumah Ibunda Aisyah. Mereka masing-masing cerita tentang suami mereka masing-masing. Dan Ibunda Aisyah lalu menceritakan omongan 12 wanita tadi itu kepada Nabi SAW. Dan itu juga kecerdasan Ibunda Aisyah luar biasa. Omongannya wong rolas itu diceritakan detail dari awal sampai akhir kepada Nabi SAW. Jadi Ibunda Aisyah bukan wanita sembarangan. Memang wanita sangat cerdas, mampu nampung sekali ngomong langsung ceket begitu ya. Gitu. Ya diceritakan kepada Nabi SAW dan Nabi mendengarkan, berinteraksi, bertanya sampai selesai. Didengarkan 12 kisah wanita tadi itu luar biasa. Itu di malam hari sebelum tidur ya. Maka pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah gitu ya, ada uswah hasanah ya, ada suri tauladan yang terbaik. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Namun demikian para istri harus tahu juga dilihat kondisi suami. Anak bojone kayak teko durung ngombe langsung rocos cerita gitu ya. Iya bener ya. Suami yang baik akan mendengarkan, tapi ambek gerundel ya mbok yo wedang dhisik ta gitu ya, gitu dalam hati nyaman gitu ya. Mbok yo wedang ditokno dhisik, ono panganan apa ditokno dhisik, sikil dipejeti kan ngono ya. Baru cerita enggak, durung longgo wis. Oh, ini juga enggak boleh juga, begitu harus tahu gitu ya posisi. Kalau Ibunda Aisyah posisinya mau apa? Mau tidur, sudah duduk berjajar misalkan seperti itu, nah baru cerita di sana, cerita begini seperti itu. Saat suaminya sudah istirahat. Kita lihat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Begitu putranya Abu Salamah wafat, apa yang dilakukan? Begitu datang berkata, "Jangan cerita tentang putranya sampai aku yang ceritakan," begitu ya. Kemudian dia masak, makan, macak, wayu, begitu melihat tuh kok pacaane beda ambek liyane ya.
Beda sampai biasa ya akhirnya digauli. Setelah digauli selesai sudah puas baru cerita. Nah begitu jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Setelah suaminya puas baru apa? Cerita. Gitu. Oh durung sik kosel kabeh ceritani. Baik, yang keempat, mengajarinya perkara agama. Nah ini berat, gitu ya. Jadi bebannya suami ini ternyata lebih berat. 16 mang sing nek istri ternyata ya, ternyata itu beban suami. Sekarang masih ditambah lagi. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Ya, ini resikonya pemimpin seperti itu, gitu ya. Ngajari perkara agamanya. Mendidik dia, ini kewajiban siapa? Suami. Ngajari tentang perkara-perkara agama yang wajib fardu ain ditunaikan oleh istrinya. Makanya suami itu harus fakih urusan haid. Aja sampai takoni Mas aku ngene-ngene wis takono ustaz ae gak ngerti belas aku ini. Sampeyan harus fakih ini ngerti gitu ya. Gitu ya. Nanti punya anak perempuan harus ngerti ini fardu ain sampeyan tahu ini. Kenapa? Kaitannya dengan kewajiban terhadap anak dan istri. Jadi belajar tentang hukum haid ini bagi suami, bagi bapak hukumnya fardu ain untuk ngajari istrinya, untuk ngajari siapa? Anaknya. Masih gak melok haid. Tapi harus tahu. Gitu ya. Karena itu kewajiban dia. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Perkara agamanya harus tahu. Ya. Ya ini berat. Ya jamaah rahmani wa rahimakumullahu taala. Ngajari perkara agama, ngajari mana yang diperintah, ngajari mana yang dilarang, mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya. Ini seorang suami harus tahu, dan itu diajarkan kepada istrinya. Kalau ternyata dia nggak bisa ngajari sendiri, maka dia wajib bawa istrinya ke majelis ilmu. Wajib hukumnya ngajak istrinya ke majelis ilmu. Kenapa? Dia akan ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau dia bisa ngajari sendiri nggak ada masalah. Kalau nggak bisa ngajari sendiri ditanya nanti. Ya, jadi harus dibawa ke majelis ilmu. Wajib hukumnya bagi para suami. Lek gak iso ngajari sendiri. Poin yang kelima, memicingkan mata akan kesalahan-kesalahan istri. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Harus bisa memicingkan mata. Kenapa memicingkan mata nih? Apa-apa gak rung dulu, begitu ya. Apa? Apa-apa gak rung. Ada yang paham? Ada yang nggak paham apa-apa gak rung? Ya pura-pura tidak tahu begitu loh ya. Akan kesalahannya begitu ditutupi maksudnya. Jangan kesalahan istri, kekurangannya maksudnya dimunculkan, tapi kekurangannya ditutupi, begitu loh maksudnya, gitu ya. Nabi SAW bersabda, la yafrik mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin itu benci kepada seorang mukminah. Jangan seorang suami benci kepada istrinya, nggak suka kepada istrinya pol-polan, ndak. Inkar yamina khuluqan radiyamina khuluqan akhar. Kalau dia nggak suka satu perilaku, dia akan suka perilaku yang lainnya. Maksudnya apa? Disuruh untuk melihat kepada kelebihannya, jangan melihat kepada kekurangan. Lihat kelebihan, jangan melihat kepada kekurangan. Kalau ada kekurangan, tutupi dengan kelebihannya. Ini adalah seorang suami yang bijaksana. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah taala. Saya pernah punya pengajian duet sama Ustadz Abdul Aziz. Judulnya tentang istrimu bukan bidadari, suamimu bukan malaikat. Nah, itu ya. Silakan cari di YouTube. Kemudian yang keenam, jamaah saleh rahmani wa rahimakumullah taala, alla yu'dhiya bi darbiya fi wajhiha aw taqbihiha. Jangan menyakitinya dengan memukul wajahnya atau memburuk-burukkannya. Gitu ya. Jadi mengata-ngatainya dengan keburukan, tidak. Mukul wajah tidak boleh, mengata-ngatainya dengan keburukan juga tidak boleh. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. La tadribil wajha wa la tuqabbih. Jangan kamu mukul wajah dan jangan kamu memburuk-burukkannya. Ya, tak oleh ngelek-ngelekno bojo, ngelek-ngelekno istri. Dan diperbolehkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala dibendam. Ya, dibendam.
Kemudian yang ketujuh, ini ringkas karena saya melihat waktunya wis kelewat ya, tapi harus diselesaikan, tidak boleh diputus. Tidak boleh menghajarnya kecuali di dalam rumah. Tidak boleh menghajarnya kecuali di dalam rumah. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Wala tahjar illa fil bait, dan jangan menghajarnya kecuali di dalam rumah. Dihajar itu diboikot. Ya, dihajar itu diboikot. Ya, diboikot misalkan tidur sekamar tapi singgur-singguran. Itu diparani bojo dipetakoli ngene dikipatno ngene ya. Nyingkur liyane maneh, ngono pindah sebelah sana, pindah sebelah sini, disingkur misalkan begitu ya. Ya, atau pindah kamar. Misalkan dia lagi uring-uringan sama istrinya misalkan untuk mendidik istrinya. Atau kalau tidak seperti itu misalkan ke masjid. Begitu. Jangan keluar selain daripada masjid. Yang seperti Ali bin Abi Thalib ke masjid. Ya, mungkin di sana sholat atau minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa begitu ya, menuju kepada yang terbaik. Ojo nang kafe, nang warung gitu ya, mari nang warung lah kok orang ini dungaren kon warung wis di oma sumpek gitu ya. Delok sing oma iki sumpek maling ngono kalian. Ya, omongane kan begitu. Tapi kalau ke masjid kan ono sing nakoni gitu maksudnya. Baik. Yang ke-8 yaitu an yu'iffaha, menjaga kesuciannya. Nah, ini kaitannya dengan tadi. Kalau suami ngajak istrinya, istri menolak, dia dilaknat, maka suami harus jaga kesucian istrinya. Dengan apa? Tidak menolak keinginan istri. Itu bagian daripada menjaga kesuciannya. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu itu punya hak yang wajib kami tunaikan. Dan juga ayat tadi itu jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Yang ke-9, mengizinkan keluar. Mengizinkan dia keluar kalau keluar izinnya itu untuk perkara yang ma'ruf. Izinkan. Contoh misalkan untuk silaturahim kepada karib kerabatnya, izinkan. Bahkan suami siap untuk mengantar. Ingat, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Seorang istri mendahulukan kerabat suaminya, maka suami harus memberikan hak istri kepada kerabatnya. Begitu, antar untuk sebagaimana dia menyambung silaturahim dengan keluarganya sang suami, maka istri pun demikian, dibantu dia untuk silaturahim dengan karib kerabatnya, sekalipun bukan mahram, kan masih sana, masih kadang masih kerabat, sepupunya, kan masih punya kewajiban untuk menyambung tali rahim, sekalipun bukan mahram. Jangan sampai mengatakan apa sama Rono duduk mahram sampean kok, ya, nggak boleh. Ya, sekalipun bukan mahram, tapi itu adalah kerabat, tetap ya ada kewajiban untuk menyambung tali rahim. Dan suami yang baik membantu istrinya untuk menyambung tali rahim. Dan tali rahim yang paling kuat untuk disambung adalah dengan kedua orang tuanya, mertuanya ya. Yang ke-10, tidak menyebarkan rahasianya. Ya, suami istri itu kan punya rahasia masing-masing toh. Istri menyimpan rahasia suami, suami pun demikian menyimpan rahasia istrinya, saling menyimpan rahasia, tidak boleh disebarkan kepada orang yang lain. Yang ke-11, memberikan infak, menafkahi istri sesuai dengan kemampuan. Ingat, sesuai dengan kemampuan. Tidak boleh istri memberikan beban yang di luar batas kemampuan suami. Harus sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu ya sudah tidak. Ya, kalau kemudian menuntut suami, misalkan istri menuntut suaminya untuk memberikan belanja yang lebih misalkan, maka itulah bibit-bibit seorang suami. Kalau kemudian dia kalah dengan istrinya, lalu kalah dengan akal dan hawa, kalah dengan syahwatnya, akalnya kalah, maka terjadilah pintu-pintu kemaksiatan, mungkin korupsi,
gitu ya. Mungkin dia akan melakukan kemungkaran, kemaksiatan, mengambil harta orang tanpa hak begitu, gara-gara peran istrinya di rumah yang tidak tidak sabar. Kemudian yang ke-12, an yatazayyana ar-rajulu li zaujatihi kama tatazayyana lahu. Seorang suami berhias untuk istrinya sebagaimana sang istri berhias untuk suaminya, gitu ya, berhias gitu ya. Ya sing wangi ngoten nggih. Ojo gombres. Istri pun demikian, ojo gombres. Nanti omah gombres lek katene metu wayu. Ngene bojone sapa sajane. Baik, yang ke-13. An yuhsinu dzanna biha, berhusnudzan kepada istri. Husnudzan kepada istri. Ya. Berbaik sangka. Ya. Dengan cross check, klarifikasi. Mungkin dia melihat sesuatu yang nggak suka, misalkan begitu, maka dia klarifikasi kepada istrinya. Ya, husnudzan, jangan sampai bersuudzon. Yang ke-14, yang terakhir, berbuat adil. Lah adil berarti di antara para istri. Ya, kalau punya istri lebih dari satu, maka harus berbuat adil di antara mereka. Adil dalam hal apa? Fit ta'ami wasyarabi wal libasi wal mabit. Dalam makanan, minuman, pakaian dan menginap. Itu harus adil. Semuanya harus adil. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan yang paling akhir sekarang, hak-hak yang mustarakah baina zaujain. Hak-hak kedua belah pihak langsung. Hak masing-masing. Kewajiban masing-masing yang sama, begitu ya. Yaitu hillul istimta', halalnya masing-masing di antara keduanya untuk istimta', ya, menikmati hubungan suami istri, ya. Dua-duanya punya hak yang sama, ya. Kemudian yang kedua, ini sudah menjadi pembahasan kita yang tadi itu, subutut tawarus bainahuma, yaitu adanya hak waris di antara keduanya. Salah satu di antara keduanya mati, maka ya, saling mewarisi satu sama lain, itu saling mewarisi, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf, pergaulan dengan cara yang ma'ruf. Masing-masing berhak untuk mendapatkan pergaulan yang sebaik-baiknya, ya. Kemudian yang keempat, subutu hurmatil musaharah bainahuma, ketetapan keharaman perbesanan di antara keduanya. Ya, artinya apa? Ya, mantu sama morotuo jadi mahram kan begitu. Ya. Jadi hubungannya sama begitu. Jadi mereka menjadi mahram. Ya, suami menjadi mahram daripada ibu mertuanya, istri menjadi mahram bagi bapak mertuanya, ya, jadi mahram. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Taib itu tentang hak dan kewajiban yang kalau masing-masing di antara kita bisa memenuhinya, maka kita sangat berharap agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang dibangun di dunia, berkumpul di dunia di atas kecintaan lillah, dan nanti akan berkumpul di akhirat, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman lalu mengikuti mereka dengan keimanan anak keturunan mereka, maka kami kumpulkan mereka. Jadi ini yang kita inginkan, kumpul bareng bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Suami istri berkumpul, suami istri, kemudian bapak sama anak, ibu sama anaknya berkumpul semuanya di surga. Itu yang kita inginkan, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Maka masing-masing harus mengetahui hak dan kewajibannya, dan masing-masing berupaya untuk menjalankan kewajibannya ketika tanpa menunggu haknya ditunaikan. Kalau masing-masing menjalankan kewajibannya, sudah mesti hak masing-masing ditunaikan. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah taala. Baik.